Kiai Haji Ja'far Shodiq mengungkap tentang manipulasi silsilah dan tafsir dari hadis oleh klan Ba'alwi untuk mempertahankan nasabnya dengan sedemikian rupa. Kita simak bersama penjelasan beliau. Di dalam buku tersebut, mereka ingin berlindung dengan nasabnya yang rapuh dari ancaman kitab zaman di balik hadis yang mereka nukil dari kitab Sahih Muslim. Berikut bunyi hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu rawahu Muslim. Hadis sahih namun menuai kontroversi dengan hadis sahih yang lain. Kenapa? Karena di sini hadis mengandung larangan atas penulisan hadis di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun tidak boleh ditulis kecuali Al-Qur'an. Baik, saya bacakan artinya. Jangan kalian menulis apapun dariku selain Al-Qur'an. Dan barang siapa yang telah menulisnya, maka hendaklah untuk menghapusnya. Jadi yang perlu kita pahami bersama, hadis ini kontroversi dengan hadis sahih yang lain, di mana di hadis sahih yang lain baginda memerintahkan sebagian sahabatnya untuk menulis hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum Ba'alawi, wabil khusus penulis buku tersebut, bercocok logi dengan hadis ini, bahwa hadis ini secara tidak langsung bertentangan dengan kitab sezaman. Kalau kalian bingung, apa hubungannya pelarangan penulisan hadis dengan kitab sezaman? Nah, di sini mereka bercocok logi. Bahwa silsilah nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, bahwa silsilah mulia nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada pengecualian dari para ulama nasab, bahwa nasab baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, nasab mulia tersebut dibedakan dengan nasab-nasab yang lain. Ada pengecualian karena berdasarkan wahyu. Tapi beda bagi kaum Ba'alawi. Berdasarkan wahyu atau tidak berdasarkan wahyu. Mulia atau tidak mulia. Mereka seret dengan lancangnya, ya, kaum Ba'alawi menyiret silsilah mulia nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW terhadap kasus silsilah nasab Ba'alawi yang rancu, yang syubhat, yang tidak memiliki bukti, dan yang segalanya dari sisi kebatilan dan kerancuan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, katanya Ba'alawi, nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah ketika dihadapkan dengan metode isbat nasab kitab sezaman. Kenapa? Karena silsilah nasab mulia baginda itu berdasarkan hadis, sedangkan hadis tidak ditulis di zaman baginda, dan hadis pun juga tidak ditulis di zaman sahabat. Hadis baru ditulis kemudian dikodifikasi itu di abad ketiga. Berarti 2 abad atau 3 abad baru catatan tentang nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada. Ini menurut mereka berdasarkan hadis yang penuh kontroversi ini. Padahal kalau kita merujuk ke kitab-kitab hadis, kita merujuk ke kitab-kitab mustalah, sudah jelas tertulis pendapat-pendapat para ulama tentang hadis ini, baik dari sisi mutunnya atau dari sisi sanadnya. Baik,
kami jelaskan sebagiannya. Dari sisi sanadnya, menurut Imam Bukhari, si raja hadis sahih. Siapa? Si raja hadis sahih. Beliau berpendapat bahwa hadis ini dari sisi sanadnya itu mauquf. Apa? Hadis ini yang dibuat hujjah kaum Ba'alawi membatalkan metode kitab zaman. Hadis ini mauquf. Sedangkan hadis mauquf la yuhtajju bihi. Hadis mauquf bisa dibuat hujjah. Oleh karena itu Imam Bukhari tidak mencatat hadis ini dalam kitab sahihnya. Bahkan Imam Bukhari sampai membuat bab khusus yang menunjukkan untuk penulisan hadis di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengisi dengan hadis-hadis yang menunjukkan atas perintah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab tersebut. Di antaranya hadis masyhur tentang kejadian pembebasan Mekah ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Berdirilah orang dari penduduk Yaman yang dipanggil dengan Abu Syah, meminta teksnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itulah baginda Nabi besar memerintahkan kepada para sahabat, uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abi Syah. Yang kedua, hadis dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang beliau berkata bahwa tidak ada dari sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak darinya tentang periwayatan hadis kecuali bin Abdullah bin Amr bin As. Kecuali dari Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Li'annahu yaktub wa ana la aktub. Abdullah bin Amr bin As menulis hadis di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana la aktub. Katanya Abu Hurairah, saya tidak menulis. Banyak hadis-hadis sahih yang lain. Yang paling jelas, hadis sahih yang diceritakan oleh Sunan Abi Daud radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sunannya. Dari riwayat Abdullah bin Amr bin As, ketika pembesar-pembesar Quraisy itu menegur Abdullah bin Amr bin As karena menulis hadis dengan dalih bahwa baginda bisa bersabda dalam keadaan ghadab atau dalam keadaan ridho, bersabda dalam keadaan marah atau dalam keadaan suka, itu jangan ditulis, katanya orang Quraisy. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang teguran tersebut. Apa jawab baginda? Uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minni atau ma yakhruju minhu illa haqq. Yang artinya, uktub, tulislah. Maka demi zat yang jiwa kami berada dalam genggamannya, tidak pernah keluar dariku atau dari lisanku kecuali hak. Perintah jelas. Berarti di zaman nubuwah, di zaman kenabian, ada pencatatan hadis. Hadis ini kontroversi dengan hadis-hadis yang sahih dan juga dengan fakta dan realita di lapangan. Oleh karena itu, silang pendapat, perbedaan pendapat terjadi di dalam pandangan-pandangan para ulama pakar hadis tentang larangan yang terkandung di dalam mutun hadis ini. Ada yang pendapat pertama, ada yang berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku di awal Islam. Larangan ini berlaku di awal Islam. Ketika Islam sudah berkembang, maka hadis ini dimansuh hukumnya dengan hadis perintah penulisan atas Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Nah, seperti itu. Terus pendapat kedua, larangan ini khusus bagi sahabat yang
menulis Al-Quran dan hadis secara bersamaan. Takut tercampur aduk, nanti tidak bisa dibedakan mana yang Quran dan yang hadis. Ini pendapat kedua. Baik. Pendapat ketiga, bahwa larangan hadis yang terkandung di dalam hadis ini ialah secara umum, larangan secara umum, ala wajhil umum, atas sahabat pada umumnya. Yang khusus ialah sahabat-sahabat yang ditunjuk, dipilih oleh baginda untuk menulis hadis. Itu tidak termasuk dari larangan ini. Seperti itu, teman-teman. Dan tentang katanya pemalsu nasab kaum Ba'alawi di dalam bukunya ini menyeret penulisan hadis itu tidak ada di zaman sahabat. Jadi kami jawab dengan pernyataan-pernyataan sahabat yang menganjurkan atas penulisan ilmu. Di sini A, B, C sudah kami jawab, hadis dengan hadis, terus pernyataan sahabat dengan pernyataan sahabat ini agar imbang. Ini mereka mengutip dari siapa ini? Abi Nadirah. Iya, dia berkata, kami berkata kepada Abi Said, seandainya kalian menulis untuk kami, karena kami tidak bisa menghafal. Dia menjawab, jadi di sini ya Abi Sa'id Al-Khudri membenci penulisan hadis. Kunna nahfadhu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahfadkum kama kunna nahfadhu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami jawab ini dengan pernyataan para sahabat juga. Jadi kuntu aktubu ma asma'u min Abi Hurairah radhiyallahu anhu falamma aradtu an ufariquhu ataituhu bi kitabi faqara'tuhu alaihi wa kuntu hadha ma sami'tu minka qala. Jadi diceritakan dari Bashir, kami menulis sesuatu yang kami dengar dari Abu Hurairah, dan setelah usai kami menghaturkan penulisan itu, kemudian kami membacanya di hadapan Abu Hurairah dan kami berkata, ini yang kami dengar darimu. Dijawab oleh Abi Hurairah, na'am. Ini pernyataan sahabat tentang penulisan hadis. Terus juga di sini diceritakan dari Amr bin Abi Sufyan bahwa sesungguhnya beliau mendengar dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Di sini untuk membantah pelintiran mereka terhadap pernyataan para sahabat. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya hadis di atas itu sudah menjadi perdebatan panjang baik di internal para pakar ulama hadis maupun di luarnya, yang diserang oleh ulama-ulama batiniyah. Di sini Imam Nawawi sebenarnya sudah menutup itu dalam kitabnya, kitab syarahnya untuk Sahih Muslim. Qala Nawawi fi syarhi li Sahih Muslim. Imam Nawawi berkata dalam kitab syarahnya untuk Sahih Muslim, apa katanya? Qala Al-Qadi. Al-Qadi berkata, kana bainas salaf min as-sahaba wat tabi'in ikhtilafun katsirun fi kitabatil ilmi. Fakarihaha katsirun minhum wa ajazaha aktsaruhum thumma ajma'al muslimun ala jawaziha wa zala dzalikal khilaf. Al-Qadi berkata bahwa ada di antara pendahulu kami, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, sebuah perbedaan yang banyak di dalam penulisan ilmu, dalam tanda kutip hadis. Maka mereka semua tidak menyukai, kebanyakan mereka semua tidak menyukai tentang penulisan ilmu atau dalam tanda kutip hadis. Dan aktsaruhum wa ajazah, dan memperbolehkan penulisan hadis itu aktsaruhum, memperbolehkan terhadap penulisan hadis itu lebih banyak daripada yang tidak menyukai. Ini pendapatnya Imam Muslim. Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi berpendapat bahwa yang memperbolehkan menulis hadis itu lebih banyak daripada yang tidak menyukai. Sekarang kita percaya pada
Idrus, penulis pemahaman yang harus diluruskan, apa percaya sama Imam Nawawi. Seperti itu. Summa ajma'al muslimun, kemudian para kaum muslimin bersepakat bahwa ala jawaziha, atas bolehnya menulis ilmu atau hadis. Kemudian kaum muslimin sudah sepakat bahwa boleh di dalam menulis hadis. Sebenarnya dari zaman dahulu sudah ditutup tentang perbedaan dari hadis ini oleh Imam Nawawi, tapi sekarang diurai lagi sama pemalsu nasab, penulis buku pemahaman yang harus diluruskan, diurai lagi. Jadi perbedaan yang sudah ditutup ini diurai lagi karena mereka sudah tidak mendapati dalil lagi, kasihan. Iya. Jadi begini ya teman-teman, hadis ini dipelintir oleh mereka untuk membatalkan kitab zaman. Dengan dalih dari isi hadis itu bahwa baginda melarang pencatatan hadis, berarti di zaman baginda tidak ada pencatatan hadis, penulisan hadis. Oleh karena itu silsilah baginda tidak memiliki catatan kitab. Ini semua batal. Pengakuan mereka itu batal. Pengakuan mereka yang ingin menyeret nasab baginda bahwa tidak punya kitab zaman itu batal. Pengakuan mereka bahwa tidak ada penulisan di zaman nubuah, di zaman baginda Nabi, itu juga batal. Pengakuan mereka untuk membatalkan kitab zaman dengan hadis ini juga batal. Tiga-tiganya batal. Karena banyak sahabat-sahabat ini yang memiliki sahifah, catatan-catatan hadis, termasuk Sayyidina Ali, Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala an, terus Sayyidina Abdullah bin Amr bin As yang paling terkenal, sahifahnya yang diberi judul As-Sahifah As-Sadiqah. Dan banyak sahifah-sahifah yang lain, catatan-catatan hadis yang lain, kitab-kitab tulisan-tulisan baginda yang dikirim ke Yaman, yang dikirim ke banyak. Dan dari sahifah-sahifah itulah para a'immah muhaddisin mengambil hadis-hadis itu, walaupun sebagian yang lain mengambil hadis-hadis itu melalui talaqi bil lisan. Seperti itu. Jadi oleh karena itu katanya ulama hadis baik. Jadi talaqi hadis bil lisan ini tidak menolak pengambilan hadis dari catatan. Semuanya ada. Ada hadis yang diambil dari sebuah catatan, ada hadis yang diambil langsung dari lisan. Seperti itu. Semuanya tidak bertentangan. Seperti itu teman-teman. Iya, jadi kami harus meluruskan pelintiran hadis ini yang dipelintir oleh kaum Ba'alawi untuk mengamankan nasab mereka yang sudah sempoyongan, yang sudah kelimpungan, yang sudah sekarat. Oleh karena itu hadis ini tidak bertentangan dengan kitab zaman. Pengakuan mereka semua batal. Tidak adanya catatan hadis di zaman baginda itu batal. Tidak ada catatan dari silsilah baginda itu batal. Silsilah mulia baginda disamakan dengan silsilah palsu mereka itu batal, tidak jadi. Jadi hadis yang yang dibuat dalil itu katanya Imam Bukhari mauquf, tidak bisa dibuat hujjah. Dan hadis ini kontroversi dari ulama-ulama hadis bahwa ini berlaku di awal Islam, kemudian ini dimansuh, dihapus hukumnya di pertengahan Islam, di perkembangan Islam, dan ini tidak sesuai dengan fakta dan realita, karena fakta dan realitanya banyak para sahabat yang memiliki catatan langsung hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tadi penjelasan dari Kiai Haji Ja'far Shadiq mengenai hadis yang dimanipulasi silsilahnya, kemudian tafsirnya untuk kepentingan klannya tentunya, klan mereka menghegemoni, memperbudak dan sebagainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.